Seoyeon, sudah lihat video pidato Presiden Indonesia di PBB? Pagi itu, 28 September 2025 di kantor Kementerian Luar Negeri Korea lantai 7. Min Jun, junior saya, menunjuk layar monitor sambil bertanya. Saya menyeruput kopi dan menjawab santai. Belum, memangnya ada yang spesial. Wah, reaksi komentarnya gila, coba lihat deh. Jujur, saya nggak terlalu tertarik. Saya sudah 12 tahun menangani ASEAN sebagai diplomat. Pidato pemimpin negara Asia Tenggara di PBB ya, hal biasa setiap tahun. Tapi, Min Jun sudah berdiri di depan komputer saya dan memutar videonya. Mau nggak mau, saya lihat layarnya. Sidang umum PBB ke-80, Presiden Prabowo berdiri di hadapan perwakilan 193 negara. Pembicara ketiga, ya pasti persiapannya matang. Saya berpikir begitu sambil mulai menonton videonya. Tapi aneh, ketika pidatonya hampir selesai, saya sudah duduk tegak tanpa sadar. Coba lihat komentarnya. Min Jun scroll layarnya. Suara seperti ini yang lebih dibutuhkan di panggung internasional. Menyampaikan dengan tegas sebagai wakil negara berkembang sangat berkesan. Apa benar Presiden Prancis langsung menelepon? Di komentar terakhir, saya berhenti. Tunggu Presiden Prancis menelepon? Iya, Macron. Katanya langsung menelepon setelah pidato dan bilang sangat terkesan dan bangga. Saya langsung mencari laporan dari KBRI Jakarta. Beneran ada. Ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. Sampai saat itu, saya belum tahu bahwa ini baru permulaan. Permulaan dari perubahan besar yang selama 12 tahun saya lewatkan. Sebenarnya, saya pikir saya tahu banyak tentang Indonesia. Tahun 2013, saya bekerja 3 tahun di KBRI Jakarta. Setelah itu juga terus menangani ASEAN. Tapi lebih tepatnya, saya hanya tahu Indonesia tahun 2013. Sore itu, ada permintaan rapat mendadak dari bagian perdagangan Kanada. CEPA Indonesia-Kanada sudah ditandatangani, bea masuk dihapus 90,5%. Saat duduk di ruang rapat dan menerima dokumen, saya nggak percaya sama mata sendiri. Dalam 6 hari, dengan kondisi seperti ini, tekstil, furniture, makanan, elektronik. Hampir semua produk unggulan Indonesia bisa masuk pasar Kanada dengan bea masuk minimal. Korea aja butuh bertahun-tahun untuk FTA dengan Kanada. Aneh ya. Sekretaris Bidang Ekonomi bergumam, apanya? Nggak nyangka Indonesia bisa senegosiasi segitu agresif. Bukannya mereka negara yang tenang ya? Saya juga taunya begitu. Lebih tepatnya saya percaya begitu. Setelah rapat selesai dan kembali ke meja, hati saya jadi nggak tenang. Rasanya ada yang saya lewatkan. Dunia berubah, tapi sepertinya cuma saya yang masih di masa lalu. Malam itu, di kereta bawah tanah pulang, saya cari lagi video pidato PBB tadi. Kali ini sambil baca komentarnya satu persatu. Ratusan komentar dari seluruh dunia, kebanyakan positif. Apa yang saya lewatkan? Malam itu, saya nggak bisa tidur nyenyak. Dan keesokan paginya, saya memutuskan. Harus lihat langsung, harus konfirmasi dengan mata sendiri. Kembali ke Jakarta setelah 12 tahun. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu salah satu keputusan paling penting dalam hidup saya. Karena lewat perjalanan itu, saya sadar, yang berubah bukan cuma Indonesia. Yang harus berubah adalah saya sendiri. 3 hari kemudian, saya naik pesawat ke Jakarta. Secara resmi untuk menghadiri pertemuan kerja sama ekonomi Korea ASEAN, tapi sebenarnya saya ingin konfirmasi langsung dengan mata sendiri. Setelah 12 tahun, bagaimana Jakarta berubah? Begitu keluar dari bandara, saya langsung merasakan perbedaannya. Wah, bandara jauh lebih modern dan tertata. Imigrasi juga cepat. Di taksi menuju hotel, saya terus terkejut melihat pemandangan di luar jendela. Pak supir, jalan ini baru ya? Iya, betul. Sekarang infrastruktur sudah banyak membaik. Dulu jam segini ke hotel bisa lebih dari 2 jam, sekarang 40 menit aja cukup. Dari suara Pak supir terdengar kebanggaan. Dan saya tiba-tiba sadar, yang berubah bukan cuma jalan atau gedung. Ekspresi orang-orang, suasana, energi, sepertinya semuanya berbeda. Keesokan paginya, sebelum jadwal resmi, saya putuskan mengunjungi satu tempat. Pabrik furniture kecil yang sering saya kunjungi 12 tahun lalu. Saya dulu akrab dengan pemiliknya, namanya Pak Budi. Saya cari nomornya dan telepon.
Ternyata masih menjalankan pabrik yang sama. Kim Samunim, wah lama sekali. Pak Budi menyambut saya dengan hangat. Pabriknya jauh lebih besar dari dulu. Ruang kerja yang rapi, peralatan modern, dan karyawan muda yang bekerja dengan semangat. Pak, usahanya lancar ya? Alhamdulillah, sekarang pesanan dari luar negeri banyak, jadi sibuk. Pak Budi mengajak saya ke kantornya. Di dinding terpasang berbagai sertifikat ekspor dan foto bersama buyer luar negeri. Kim Samunim ingat kan? Tahun 2013 saya susah banget. Waktu itu benar-benar produk bagus pun susah dijual ke luar negeri. Bea masuk tinggi, sertifikasi ribet. Saya mengangguk, saya ingat. Dulu Pak Budi selalu mengeluh sambil bilang, kapan ya produk kita bisa ke pasar dunia dengan bangga. Tapi perjanjian dengan Kanada ini kesempatan besar banget. Bea masuk hampir hilang, kursi rotan kami sekarang bisa bersaing di pasar Kanada. Suara Pak Budi penuh keyakinan. Suara yang sangat berbeda dari 12 tahun lalu. Sebenarnya, waktu pertama lihat berita, saya nggak ngerti. Cuman mikir, oh, presiden pergi ke luar negeri. Tapi anak saya Ani, dia kuliah hubungan internasional. Dia jelasin detail, betapa luar biasanya pencapaian ini. Pak Budi mengeluarkan foto lama dari laci mejanya. Lihat ini. Foto waktu krisis moneter 1997. Kita sebut Krismon. Pabrik yang dijalankan ayah saya seumur hidup hampir tutup. Buyer asing nggak percaya sama kita, bank nggak mau kasih pinjaman. Ekspresi Pak Budi muda di foto terlihat sangat suram. Waktu itu, saya pikir negara kita harus punya kekuatan biar pabrik kecil seperti kami bisa hidup. Sekarang, negara benar-benar punya kekuatan, bisa negosiasi setara dengan negara besar seperti Kanada, membuka jalan untuk kami. Mendengar kata-kata itu, dada saya terasa hangat. Saya sebagai ahli diplomasi menganalisis dokumen perjanjian, meneliti pasal-pasal, mengevaluasi strategi, tapi tidak benar-benar merasakan bagaimana perjanjian itu konkretnya terhubung dengan kehidupan seseorang. Pak, tadi lihat pidato presiden di PBB nggak? Oh, lihat. Ani yang tunjukin. Jujur nggak semua paham isinya, tapi lihat, presiden kita bicara dengan tegas di panggung dunia. Gimana ya, bangga banget rasanya. Pak Budi tersenyum sambil menambahkan, Ani juga setelah lihat pidato itu, impiannya makin jelas. Mau kerja di panggung internasional, mau berdiri di posisi seperti itu sebagai wakil Indonesia. Saat itu saya sadar, diplomasi bukan cuma negosiasi antar negara atau penandatanganan perjanjian. Itu juga menentukan seberapa besar masa depan yang diimpikan oleh anak muda suatu negara. Sore harinya, saya mengunjungi Museum Nasional Jakarta. Bukan jadwal resmi, tapi saya ingin meliput proses persiapan 30.000 artefak yang akan dikembalikan dari Belanda. Ibu Suryati, Direktur museum, mengajak saya ke ruang persiapan pameran. Di sana, daftar dan foto artefak yang akan kembali memenuhi dinding. Lihat ini, keris ini dari era Kerajaan Majapahit abad ke-14. Ibu Suryati menunjuk foto sambil menjelaskan, keris indah dengan ukiran yang rumit. Tahu nggak berapa banyak warisan budaya kita yang diambil selama penjajahan Belanda? Yang di museum aja 30.000. Kalau ditambah koleksi pribadi, pasti jauh lebih banyak. Suara Ibu Suryati mengandung luka yang tertimbun bertahun-tahun. Nenek saya waktu kecil pernah cerita, sebelum tentara Jepang datang, orang Belanda mengambil harta istana kita. Dulu saya pikir, itu cuma cerita sedih zaman dulu. Tapi setelah dewasa dan kerja di sini, saya tahu betapa besarnya luka itu. Saya mendengarkan dengan tenang. Korea juga pernah mengalami penjajahan Jepang. Jadi sedikit banyak saya bisa memahami sakitnya. Kali ini, pemerintah bernegosiasi dengan Belanda untuk mengembalikan artefak-artefak ini. Tentu nggak semua langsung kembali, tapi yang penting sekarang kita bisa meminta dengan tegas. Dan pihak sana juga menganggap serius permintaan kita. Ibu Suryati berhenti di depan satu foto. Mahkota berwarna emas. Kalau mahkota ini kembali, saya mau tunjukkan ke anak-anak kita. Mau bilang, ini milik nenek moyang kita, dan sekarang kembali ke tangan kita. Tahu nggak betapa pentingnya itu? Bukan sekadar mendapatkan kembali artefak, tapi mendapatkan kembali martabat kita. Saya mengangguk, dan tiba-tiba berpikir, selama ini saat melihat Indonesia, saya hanya menilai dari indikator ekonomi atau GDP.
Tapi perkembangan suatu negara nggak bisa diukur cuma dari angka. Menyembuhkan luka masa lalu, mendapatkan kembali identitas diri, mewariskan kebanggaan ke generasi masa depan, itu juga perkembangan. Kim Samunim bisa datang ke pembukaan pameran nggak? Bulan depan ada. Tentu, pasti datang. Saya menjawab dengan tulus. Malam itu, kembali ke hotel dan membuka laptop. Mau merapikan data tentang investasi yang didapat dari Expo Osaka, Jepang. 238 miliar dolar AS dalam won Korea sekitar 32 triliun. Dalam rupiah Indonesia 380 triliun. Awalnya terasa cuma angka besar. Tapi setelah dilihat detail, ternyata yang penting bukan cuma besarnya jumlahnya. Bidang investasinya, pengolahan makanan, energi terbarukan, baterai mobil listrik, infrastruktur digital, hampir semua bidang yang ingin dijadikan motor pertumbuhan masa depan Indonesia ada di situ. Dan perusahaan investornya juga beragam, Jepang, Korea, Cina, Eropa. Ini bukan asal tarik dana, ini strategis. Bidang yang dibutuhkan melibatkan perusahaan dari berbagai negara. Saya makin kagum. Dalam lawatan singkat 6 hari untuk menghasilkan pencapaian sistematis seperti ini, berapa matang persiapannya? Dan pasti ada visi dan strategi jelas yang bisa meyakinkan negara lain. Saya teringat 12 tahun lalu. Waktu ketemu pejabat pemerintah Indonesia, saya selalu merasa ide bagus banyak, tapi eksekusinya kurang. Tapi sekarang beda. Ponsel berbunyi, Pak Budi. Kim Samunim, maaf ganggu, boleh tanya sesuatu? Silakan. Investasi kali ini kan banyak perusahaan Korea juga. Tahu nggak bidang apa? Saya cek data. Baterai mobil listrik banyak investasi dari perusahaan Korea, dan infrastruktur digital juga. Oh gitu ya, Ani yang tanya. Dia bilang bangga kalau perusahaan Korea investasi di Indonesia. Kedua negara saling membantu dan tumbuh bersama kan? Setelah tutup telepon, saya termenung lama. Kata-kata Ani terus bergaung. Kedua negara saling membantu dan tumbuh bersama kan? Betul. Selama ini saya terlalu melihat hubungan negara seperti zero-sum game. Siapa menang dan kalah, siapa maju dan tertinggal. Tapi perkembangan sejati bukan soal sukses sendiri, tapi tumbuh bersama. Hari terakhir di Jakarta, saya menghadiri pertemuan kerja sama ekonomi Korea ASEAN. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sedang presentasi. Indonesia menargetkan masuk negara maju tahun 2045. Untuk itu, kami menjalankan 3 strategi. Pertama, peningkatan manufaktur. Kedua, pengembangan ekonomi digital. Ketiga, pembangunan berkelanjutan. Mendengar presentasi Wakil Menteri, saya terkejut. Jelas sekali, spesifik dan terlihat visible. Dan pencapaian dari lawatan kali ini persis sesuai dengan strategi ini. Setelah rapat, waktu istirahat, saya mendekati Wakil Menteri. Presentasinya bagus, sangat berkesan. Terima kasih. Dengar dari Kemenlu Korea ya. Sebenarnya kami banyak belajar dari model pembangunan Korea. Kata-kata Wakil Menteri membuat saya sedikit terkejut. Dari model Korea? Iya, Korea juga tahun 1960-an masih negara berkembang kan? Tapi sekarang sudah maju. Kami juga mau begitu. Tentu nggak bisa lewat jalan yang sama persis, tapi banyak yang bisa dipelajari. Baru sekarang saya sadar, selama ini saya melihat Indonesia cuma sebagai negara yang masih jauh. Tapi mereka melihat diri sendiri sebagai negara yang sedang tumbuh cepat. Dan memang benar seperti itu. Pak, boleh tanya jujur, pencapaian lawatan kali ini sangat mengesankan. Kok bisa dalam 6 hari hasil seperti ini? Wakil Menteri berpikir sebentar lalu menjawab, karena kami persiapkan. Berbulan-bulan sebelum Presiden berangkat, berbagai kementerian bekerja sama persiapkan dengan matang. Agenda apa yang diajukan, negara lain butuh apa yang bisa kami berikan. Dan yang paling penting, sekarang kami sudah jadi negara yang layak untuk dinegosiasikan. Kalimat terakhir menusuk hati saya. Negara yang layak untuk dinegosiasikan. Selama ini saya tidak pernah melihat Indonesia dengan sudut pandang seperti itu. Kami punya populasi terbesar keempat di dunia, sumber daya alam melimpah, kelas menengah yang tumbuh cepat. Posisi strategis juga penting, tapi yang paling penting, kami sendiri tahu nilai kami. Baru kemudian, pihak lain juga akan menganggap serius. Saya mengangguk dan merasa malu.
Padahal, bangga sebagai ahli, tapi saya gagal membaca realitas yang berubah. Di pesawat pulang ke Seoul, saya membuka laptop. Harus buat laporan. Tapi apa yang harus ditulis? Cukup cuma daftar isi perjanjian dan jumlah investasi? Tidak, itu nggak cukup. Saya putuskan menulis jujur apa yang saya lihat dan rasakan. Indonesia sedang berubah. Bukan, sudah banyak berubah. Dan kecepatan serta arah perubahannya jauh lebih cepat dan jelas dari perkiraan kita. Saya terus mengetik, pabrik Pak Budi, Museum Ibu Suryati, sikap tegas Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Semuanya terhubung jadi satu cerita. Lawatan kali ini bukan sekadar jadwal diplomatik. Ini deklarasi Indonesia untuk memposisikan ulang dirinya di masyarakat internasional. Mereka tidak lagi ingin jadi negara yang dibantu, tapi menjadi partner yang bekerja sama setara. Dan itu benar-benar terjadi. Sambil melihat langit di antara awan di luar jendela, saya berpikir, yang berubah bukan cuma Indonesia, saya juga harus berubah. Indonesia yang saya lihat 12 tahun lalu adalah Indonesia masa lalu. Tapi sekarang tahun 2025 dunia berubah cepat. Sementara saya terjebak di citra masa lalu, mereka terus maju ke depan. Pesawat mendarat di Bandara Incheon. Sambil ambil tas, saya teringat percakapan terakhir dengan Pak Budi. Kim Samunim, ingat nggak waktu 12 tahun lalu saya bilang, kapan ya kita bisa berdiri tegas di panggung dunia? Ingat. Sekarang saya tahu, hari itu sudah datang. Atau mungkin sebenarnya sudah datang sejak dulu, cuma kita nggak sadar. Yang penting, kita terus berusaha sambil membuktikannya. Hari pertama masuk kantor Kemenlu Seoul, saya serahkan laporan. Dan bilang ke direktur, Pak, pendekatan kita terhadap Indonesia perlu dievaluasi ulang. Maksudnya, cara pandang kita terhadap Indonesia perlu diupdate. Mereka bukan lagi sekadar negara berkembang dengan populasi besar. Mereka negara yang tumbuh cepat, punya strategi jelas, dan menyuarakan diri di panggung internasional. Direktur membaca laporan saya lalu mengangguk. Baik, minggu depan presentasikan ini di rapat kebijakan. Kita juga harus benar-benar memahami ASEAN yang berubah. Kembali ke meja dan melihat keluar jendela. Hutan gedung Seoul terlihat. Korea juga dulu negara miskin, tapi sekarang negara maju. Sebagai negara yang pernah lewati perjalanan itu, saya harus lebih baik memahami negara lain yang sedang menempuh perjalanan serupa. Minjun datang ke meja saya. Kak, gimana Indonesia? Mengejutkan, benar-benar banyak berubah. Benaran, spesifiknya gimana? Saya berpikir sebentar. Bagaimana menjelaskannya? Ini sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan angka atau statistik. Gimana ya? Pandangan mata orang-orang beda. Ada kepercayaan diri. Dan itu bukan sombong kosong, tapi berdasarkan pencapaian nyata. Yang paling berkesan, mereka benar-benar percaya pada masa depan negara mereka. Minjun mengangguk. Iri ya, percaya pada masa depan negara sendiri. Kita juga dulu begitu. Tahun 1960-an, 70-an, nggak punya apa-apa, tapi percaya pada masa depan. Dan kepercayaan itu jadi kenyataan. Indonesia sekarang juga seperti itu kayaknya. Malam itu, sampai rumah dan nonton berita. Nggak ada berita tentang Indonesia. Ya wajar, nggak ada alasan khusus Indonesia sering muncul di berita Korea. Tapi saya tahu, tidak muncul di berita bukan berarti tidak penting. Saya buka laptop dan mulai nulis di blog pribadi. Pikiran jujur yang nggak bisa masuk laporan resmi. Waktu yang gagal membaca perubahan. Itulah yang saya lakukan selama 12 tahun. Indonesia berubah. Tapi saya masih melihat mereka dengan citra 12 tahun lalu. Kesombongan sebagai ahli menghalangi saya melihat perubahan yang benar-benar terjadi. Sambil mengetik, saya merasa malu tapi juga bersyukur. Perjalanan kali ini membuka mata saya. Ahli sejati bukan orang yang cuma menganalisis angka dan data, tapi orang yang datang ke lapangan, bertemu orang-orang, mendengar cerita mereka, memahami arti sebenarnya dari perubahan. Dan yang terpenting, orang yang mengakui prasangkanya sendiri dan terus mau belajar. Beberapa hari kemudian, dapat email dari Ibu Suryati. Undangan pembukaan pameran artefak dan pesan singkat. Kim Samunim, terima kasih sudah benar-benar tertarik dengan cerita kami. Korea dan Indonesia pernah mengalami luka yang sama.
tapi juga sama dalam bangkit dari luka itu. Semoga ke depan kita terus saling mendukung, pertumbuhan masing-masing dan berjalan bersama. Saya balas email. Terima kasih undangannya. Pasti datang. Dan Ibu Suryati benar. Kita harus saling mendukung dan berjalan bersama. Lewat kunjungan kali ini saya juga banyak belajar. Ke depan mau terus belajar. Setelah kirim email, saya melihat keluar jendela. Langit musim gugur Seoul cerah dan tinggi. Dan tiba-tiba terpikir, di bawah langit itu, di Jakarta, ada seseorang yang juga melihat langit sambil bermimpi tentang masa depan. Seperti Ani anak Pak Budi, ada anak muda yang bermimpi kerja di panggung internasional, dan mimpi itu perlahan jadi kenyataan, seperti yang terjadi pada anak muda Korea dulu. Saya kembali duduk di meja. Masih banyak yang harus dikerjakan. Bukan cuma Indonesia, negara-negara ASEAN lain yang juga berubah cepat harus dipahami dengan benar. Dan yang terpenting, prasangka lain yang mungkin masih ada di dalam diri saya juga harus dicek satu persatu. Perubahan selalu terjadi lebih cepat dari yang kita kira. Yang penting, apakah kita siap membaca perubahan itu? Saya sekarang siap. Dengan pikiran terbuka, terus belajar, membaca perubahan dunia dengan benar. Karena itu yang bisa dan harus saya lakukan sebagai seorang profesional.